직접 지도 하고 넘어지고 하고 넘어지고 그러고 심판 쳐다보고. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. La reacción, la verdad que no esperaba nada ni bueno ni malo. Es, ya te digo, ensuciar la imagen de Irak, ensuciar la imagen de la federación, ensuciar mi imagen, la de los jugadores, de lo que ha hecho esta selección, de la ilusión que ha despiertado. Setelah Irak tak ingin menghadapi Indonesia, kini ramai-ramai Korea menolak bertemu dengan timnas di round ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ya, drawing kualifikasi Piala Asia di round ketiga dijadwalkan pada tanggal 27 Juni mendatang. Gimana Indonesia bersama 17 negara lainnya akan diundi dan dibagi menjadi 3 grup dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga ini. Gimana undian pembagian grup 18 negara di ronde ketiga berlangsung di kantor AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk timnas Indonesia sendiri, mereka berada di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Skuad Merah Putih termasuk memiliki ranking FIFA yang terendah di antara negara-negara lainnya. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan 5 dari 15 negara yang ada di pos 1 sampai 5. Di mana Indonesia sebagai satu-satunya negara dari Asia Tenggara atau yang disebut dengan ASEAN berpeluang bersaing dengan tim-tim yang lebih tangguh seperti Iran, Irak, Arab Saudi, Qatar, Jepang, dan juga Korea Selatan. Tak menutup kemungkinan Indonesia akan dihadapkan dengan Korea Selatan. Meski timnas Indonesia berada di pot ke-6 yang berada di pot terlemah. Namun negara-negara besar lainnya ikut menyoroti kebangkitan dan kekuatan timnas Indonesia bahwa ranking FIFA hanyalah angka. Mereka menilai bahwa timnas Indonesia bisa saja merepotkan tim-tim mereka tak terkecuali Korea Selatan. Untuk Irak sendiri, pelatih mereka Jesus Casas membeberkan bahwa ia tak ingin lagi bermain melawan timnas Indonesia. Lantas hal ini juga membuat pernyataan yang mengejutkan dari Korea Selatan, di mana mereka menyebut juga tak ingin berhadapan dengan timnas Indonesia. Karena mengingat timnas Indonesia memiliki pelatih yang berasal dari Korea Selatan yaitu Shin Tae-yong. Mereka mengingat bahwa pelatih berusia 53 tahun Shin Tae-yong telah mengetahui kekuatan di timnas Korea karena sudah berpengalaman melatih mereka. Menarik untuk disimak, lantas inilah cerita di balik ketakutan Korea menolak bertemu dengan timnas Indonesia di round ketiga. Ya, seperti apa yang dibicarakan tadi bahwa drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada ronde ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni nanti. Mereka menggelar putaran drawing tersebut di Kuala Lumpur, Malaysia, tempat di mana AFC berada. Dan saat itu Shin Tae-yong dijadwalkan akan menghadiri drawing tersebut, karena melihat siapakah lawan timnas Indonesia di round ketiga. Pada round ketiga ini bisa dibilang ini adalah menjadi perjalanan paling dekat timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Mengingat timnas harus bersaing di fase grup dengan minimal menjadi runner-up grup dengan 5 timnas skuad lainnya. Dan saat ini total ada 18 tim yang lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia berpeluang besar menghadapi tim raksasa di peringkat FIFA tertinggi seperti Jepang dan masuk Korea Selatan. Karena seperti mana yang kita ketahui, gambaran pot undian sudah diketahui berdasarkan ranking FIFA. Hal itu berarti Indonesia tak menutup kemungkinan akan menghadapi Jepang bahkan Korea Selatan. Namun sebelum undian ini dilakukan, telah ada tim yang terang-terangan tak ingin bermain melawan timnas Indonesia lagi. Salah satunya seperti timnas Irak, di mana pelatih mereka Jesus Casas terang-terangan tak ingin kembali satu grup dengan Indonesia dan tak ingin melawannya. Di mana hal ini disampaikan Jesus Casas setelah menghadapi timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia di GBK. Semoga tim kalian Indonesia lolos. Saya tidak berharap ketemu tim kalian untuk ketiga kalinya, tetapi semoga lolos. Cuma jangan sampai kita satu grup lagi, ucap Jesus Casas. Ya, apa yang dikatakan Jesus Casas sendiri bukan tanpa alasan. Mereka menilai bahwa timnas Indonesia sudah lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Di mana selama 12 bulan timnas Irak bertemu timnas Indonesia sudah ketiga kalinya. Di mana 2 diantaranya terjadi di kualifikasi Piala Dunia. Sementara satunya di ajang Piala Asia lalu. Di mana dalam pertemuan tersebut timnas Irak memang meraih kemenangan atas timnas Garuda. Tetapi meski kemenangan didapatkan oleh timnas Irak, mereka merasakan perkembangan yang cukup signifikan dari timnas Indonesia.
di mana pertemuan pertama mereka menang dengan skor 5-1, dan pada pertemuan kedua mereka juga menang dengan skor 3-1. Dan untuk pertemuan terakhir Irak mengaku lebih sulit meskipun menang 2-0 di kandang Timnas Indonesia. Mereka mencoba mengalahkan Timnas Indonesia, namun pada paruh babak pertama Timnas Irak tak dibuat berkutik oleh pasukan Garuda. Dan sedangkan 2 gol yang tercipta melalui penalti dan juga kesalahan dari kiper Timnas Indonesia. Ya, selain Timnas Irak yang sudah kewalahan tak ingin bertemu dengan Timnas Indonesia, baru-baru ini ada kabar mengejutkan bahwa Timnas Korea tak ingin juga berjumpa dengan Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh fans Timnas Korea, di mana secara diam-diam mereka memperhatikan kekuatan Timnas Indonesia yang sudah tak seperti dulu lagi. Mengapa demikian? Karena perhatian mereka mempunyai sudut pandang pada mantan pelatih mereka sendiri, yaitu Shin Tae-yong. Di mana menurut fans Timnas Korea Selatan, Shin Tae-yong telah banyak mengetahui Timnas Korea bahkan dari taktik sekalipun kultur para pemain, karena dirinya pernah menjadi pelatih utama di Timnas Korea. Belum lagi ada tambahan jika Shin Tae-yong berhasil memulangkan Timnas Korea di ajang Piala Asia kemarin, lantas hal inilah yang membuat Korea semakin was-was ingin bertemu dengan Timnas Indonesia. Ya, sementara itu, di sisi lain Shin Tae-yong justru ingin berhadapan dengan negaranya sendiri, yaitu Korea Selatan di tahun ketiga nanti. Alasannya cukup masuk akal karena Shin Tae-yong tahu betul seluk-beluk Timnas Korea Selatan. Apalagi para pemain Korea adalah mantan didikan Shin Tae-yong. Tentunya ini adalah langkah yang baik seperti apa yang dikatakan oleh Shin Tae-yong dalam beberapa waktu yang lalu dan mengatakan, "Saat saya bertemu Korea Selatan menurut saya itu akan lebih mudah." Dikatakan mudah karena saya sebenarnya sudah mengenal Timnas Korea Selatan. Saya sangat mengenal pemain Korea dan semua murid saya sudah melakukan yang terbaik. Ucap Shin Tae-yong seperti yang dikutip dari Never. Ya, meski Timnas Indonesia mendapatkan sanjungan dari beberapa negara lain karena kekuatan yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini lebih kuat dibandingkan Timnas Indonesia yang dulu. Namun begitu kita tidak boleh lengah, karena Timnas Indonesia masih berkembang dan masih berada di bawah Irak maupun Korea Selatan. Namun di sisi lain Timnas Indonesia akan memiliki pemain tambahan yang diyakini akan menambah daya dobrak yang cukup kuat di lini serang maupun di lini belakang atau di tengah Timnas Indonesia. Kedatangan Martin Paes, Jairo Riedewald, Kevin Dix hingga oleh Romani akan menjadikan Timnas Indonesia lebih kokoh lagi, serta diyakini akan sangguplah bersaing dengan tim sekelas Piala Asia lainnya. Ya, jadi itulah tadi bagaimana Korea yang menolak ingin bertemu dengan Timnas di round ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. 조금만 부딪혀도 하고 넘어지고 그러고 심판 쳐다보고 여기는 내가 얘기했지 인터내셔널 매치라고 그리고 왜 꼭 먹고 전부 다 심판 라인 들고 손 들고